Pada video kali ini saya akan membahas seberapa worth it kita ambil KPR rumah di tahun 2025. Seperti yang kita tahu, jika di tahun 2025 sampai 2026, perekonomian Indonesia akan mengalami inflasi, di mana nilai mata uang rupiah kita akan semakin turun dan barang-barang maupun kebutuhan pokok akan semakin mahal. Ditambah lagi akan ada banyak permasalahan seputar lapangan pekerjaan, di mana semakin berkembangnya teknologi akan banyak sektor industri baik menengah maupun besar akan beralih ke tenaga yang menggunakan teknologi dan mengurangi tenaga manusia. Selain karena perkembangan teknologi, pengurangan tenaga kerja juga dapat mengurangi biaya produksi. Berdasarkan fenomena ini, mari kita bahas seberapa worth it jika kita ambil KPR rumah di tahun 2025. Sebelum membahas lebih dalam, kita kenali dulu apa itu KPR. Kredit pemilikan rumah atau biasa dikenal dengan sebutan KPR adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli rumah. Di Indonesia sendiri saat ini dikenal ada dua jenis KPR, yaitu KPR subsidi dan non-subsidi. KPR subsidi diperuntukkan pada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan tempat tinggal, sedangkan KPR non-subsidi adalah kredit yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan. Sesuai dengan namanya, KPR menerapkan sistem cicilan yang berarti kamu akan membeli rumah dengan mencicil setiap bulannya, selama jangka waktu dan suku bunga tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Bisa dalam jangka waktu 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang sampai 25 tahun. Jika saat akad kredit kalian ada di usia 35-an dan kalian ambil cicilan selama 25 tahun, itu artinya kalian akan mencicil rumah tersebut sampai kalian berumur 60 tahun. Jika kalian bekerja di bidang swasta bukan pegawai negeri, usia produktif kalian bekerja hanya sampai 50-55 tahun. Jadi kalian bisa bayangkan bahwa sepanjang kalian bekerja, kalian akan dihantui setiap bulannya dengan biaya cicilan. Jika kalian mengambil rumah subsidi, mungkin cicilan akan flat. Tetapi jika kalian mengambil KPR non-subsidi, kalian akan menyicil sesuai dengan suku bunga saat itu. Bisa jadi cicilan bulan ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau sebaliknya. Belum lagi ditambah semakin bertambahnya tahun, terutama kalian yang sudah berkeluarga, pasti biaya bulan kalian akan bertambah juga. Belum lagi mungkin kalian akan ada biaya untuk kebutuhan anak-anak bersekolah. Apalagi jika kalian termasuk generasi sandwich yang masih menanggung beban keuangan keluarga, pastinya semakin tahun akan semakin bertambah berat. Nah, video kali ini saya akan berbagi apa sih yang harus kita pertimbangkan atau yang harus ada di dalam mindset kita sebelum kita memutuskan untuk mengambil KPR rumah. Yang pertama, perhatikan kondisi keuangan kalian dalam jangka panjang. Banyak sekali orang terburu-buru memutuskan untuk membeli rumah, entah itu karena desakan orang tua atau hanya sekedar ingin menunjukkan pencapaian kerja mereka selama ini. Kemudian dengan terburu-buru memutuskan untuk melakukan pengajuan KPR tanpa berpikir panjang soal cicilan yang nantinya akan ditanggungkan selama 20-25 tahun ke depan. Seringkali kalian lupa untuk mempertimbangkan dengan matang, terutama terkait sumber penghasilan masa depan yang bahkan kita pakai buat menyicil rumah tersebut. Yang kedua, kalian juga harus tahu bahwa selain cicilan, ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan ketika mengambil KPR. Mulai dari biaya notaris, pajak jual beli, biaya cek sertifikat, pembuatan AJB, balik nama, dan lain-lainnya. Biaya-biaya itu jika dikumpulkan bisa sampai lebih dari 5% dari harga rumah. Yang ketiga, soal DP atau down payment. Saat ini marketing sering menarik minat masyarakat untuk mengambil KPR dengan iming-iming DP 0%. Padahal di balik DP rendah, sama sekali pinjaman kalian di bank akan semakin besar. Dengan semakin besarnya pinjaman di bank, maka cicilannya juga akan semakin besar. Ditambah lagi jika kalian mengambil dalam jangka waktu yang lebih lama. Banyak orang memiliki pendapat tidak apa-apa susah menyicil setiap bulan daripada tidak punya rumah. Kalau tunggu harus beli cash, mungkin tidak akan mampu kebeli dalam jangka waktu 10 tahun. Selain itu, semakin tahun harga rumah akan semakin naik. Pemikiran ini tidak salah, tetapi kurang tepat. Karena dalam jangka waktu 10 tahun, ketika kita belum memiliki rumah,
kita dapat meningkatkan income kita. Seperti kita bisa menambah passive income kita. Dengan kita bisa membuka usaha, berinvestasi yang dapat memberikan kita keuntungan. Melakukan pekerjaan sampingan yang memanfaatkan skill kita, sehingga dalam jangka waktu 10 tahun kita bisa membeli rumah impian kita dengan cash. Kembali lagi ke topik yang pertama. Jadi, apakah worth it jika kita membeli rumah KPR di tahun 2025? Jawabannya tergantung dari kondisi keuangan kalian masing-masing. Jika kalian sudah memiliki dana darurat 10-15 tahun ke depan, sebesar 2 kali lipat dari gaji kalian, ya worth it aja. Tetapi, jika kalian ingin membeli rumah dengan alasan seperti poin pertama yang saya bahas tadi, hanya karena tuntutan orang tua atau hanya gengsi, ya saya berpikir itu sama saja dengan kalian membuat kehidupan kalian 20 tahun mendatang akan semakin sengsara. Apalagi ditambah dengan keadaan perekonomian kita saat ini. Sebagai masyarakat, kita harus bijak dalam mengelola keuangan kita. Masa-masa inflasi harus membuat kita lebih bijak dalam mengelola keuangan. Tidak ada salahnya saat ini jika kita hanya mampu mengontrak rumah, tetapi kita memiliki passive income yang besar dibandingkan dengan kita memaksakan mengajukan KPR dan kita akan menderita selama 20 tahun ke depan. Dengan bertahan dengan gaji kita yang semakin tahun akan tetap, tetapi kebutuhan kita semakin tinggi. Ini yang dapat saya bagikan, semoga dapat bermanfaat dan membantu kalian yang saat ini sedang mempertimbangkan untuk membeli rumah, terutama melalui KPR. Saya dari Bagi Info. Thank you for watching and see you in another video.